I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Fikih kontemporer adalah hasil ijtihad terhadap masalah hukum Islam yang terjadi pada saat sekarang ini. Dengan menggali sumber hukum Islam berupa Al-Quran dan Sunnah, serta ulama terdahulu untuk mengintegrasikan ijtihad dalam menyimpulkan hasil ijtihad yang digunakan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Urgensi mempelajari fikih kontemporer atau pentingnya mempelajari fikih kontemporer itu adalah untuk menjawab seluruh tantangan zaman, pola penalaran ijtihad, untuk mengetahui alasan argumen hukum fikih, serta memahami keragaman fatwa dan menghindari dari keraguan terhadap hukum permasalahan fikih dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa penting dalam mempelajari fikih kontemporer gunanya untuk menghindari segala keraguan mengenai hukum fikih serta mengupgrade lagi mengenai hukum fikih yang digunakan pada saat sekarang ini. Mengapa terdapat perbedaan pendapat dalam permasalahan hukum fikih? Karena para mujtahid itu berada atau memiliki perbedaan mazhab. Oleh karena itu, adanya perbedaan pikiran. Selain itu, kondisi dan situasi juga memungkinkan untuk terjadinya perbedaan pendapat terhadap permasalahan fikih. Contohnya saja, pada zaman Nabi atau pada zaman dahulu itu, kita sholat di atas kendaraan itu kan hukumnya tidak boleh. Nah, pada saat sekarang ini, oleh fikih kontemporer pun menjelaskan bahwa sholat di atas kendaraan itu boleh-boleh saja apabila kondisi dan situasinya tidak memungkinkan untuk berhenti. Jika kondisi dan situasinya memungkinkan untuk berhenti, maka dianjurkan untuk sholat saat kendaraan itu berhenti. Namun saat ini dibolehkan karena disesuaikan dengan kondisi. Apabila memang tidak memungkinkan untuk berhenti atau jaraknya tidak memungkinkan untuk memberhentikan kendaraan, maka diperbolehkan untuk melakukan sholat. Ada beberapa langkah untuk menjawab persoalan fikih. Yang pertama, mencari tahu apakah permasalahan yang akan dipecahkan, kemudian mempelajari pendapat semua fuqaha dalam semua mazhab fikih, kemudian menganalisis sebab akibat dari permasalahan tersebut sesuai Al-Quran dan hadis, kemudian penentuan suatu hukum oleh mujtahid untuk menentukan dasar hukum dari permasalahan tersebut, sah atau tidaknya hukum tersebut digunakan. Malas sesuatu yang merangsang nafsu birahi antaranya film porno atau blue film atau film biru dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah sebagaimana termaktub dalam kitab Jawahir Al-Bukhari, dinyatakan melihat sesuatu yang membangkitkan gairah dinamakan zina atau zina mata dan hukumnya haram. Menurut sebagian ulama, adanya pelarangan itu karena pandangan tersebut dapat mendorong seseorang untuk melakukan zina yang sesungguhnya. Dalam fikih ada kaidah az-zarai yang artinya hukum suatu perbuatan itu terkait erat dengan akibat selanjutnya. Memang tidak selamanya melakukan perkara mendekati zina pasti akan berakibat pada perzinaan. Begitu pula tidak semua orang yang zina di awal dengan tindakan yang menjerumus ke arah itu. Pada dasarnya, pornografi atau porno aksi itu termasuk kepada zina. Yang kita ketahui bahwa zina itu di dalam Islam sendiri adalah haram. Itu memiliki dosa besar apabila kita melakukan, mengerjakan, bahkan melihatnya saja. Lalu apa hubungannya dengan LGBT? Apakah ada hubungan porno aksi dengan pornografi dengan LGBT? Tentu ada hubungannya, karena LGBT itu sendiri tidak diperbolehkan dalam Islam karena dia juga termasuk ke dalam kategori zina, yang mana yang kita ketahui LGBT itu dilarang karena memang pada zaman dahulu, pada zaman Nabi Lut itu sangat ditentang oleh Allah, karena pada dasarnya Islam telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, bukan
melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, LGBT ada hubungannya dengan porno aksi dan pornografi karena merupakan sama-sama zina yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 5 itu membahas mengenai poligami. Jadi dalam poligami itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu jumlah istri maksimal itu 4, tidak boleh lebih dari itu. Kemudian wanita tidak ada hubungan saudara, berbuat adil, memiliki harta yang cukup, serta persetujuan istri. Lalu bagaimana hukum positif di Indonesia apabila seorang suami melakukan poligami secara sembunyi-sembunyi? Dalam pasal 279 ayat 1 KUHP berbunyi bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Yang kedua, barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1, butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jadi, secara Islamnya, hukum poligami ini apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu tetap sah karena dia tetap masuk ke dalam syarat nikah, yaitu adanya saksi, wali nikah, mahar, akad. Jadi dalam hukum Islam poligami secara sembunyi-sembunyi itu tetap sah, namun di dalam hukum Indonesia secara administrasi negara itu tidak tercatat atau tidak diperbolehkan, bahkan dihukum pidana. Soal nomor 6 membahas mengenai zina dan LGBT itu sangat ditentang oleh Islam. Dalam surah Al-A'raf ayat 80 yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seseorang pun sebelum kamu di dunia ini. Dan hukum mengenai zina itu ditentang oleh Islam ada di dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, artinya, dengan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh sesuatu perbuatan keji dan sesuatu jalan yang buruk. Dalam hal ini Islam sangat menentang zina dan LGBT, dan LGBT itu sendiri kita ketahui bahwa ia termasuk ke dalam kategori zina. Jika kita lihat fakta pada zaman dahulu, pada zaman Nabi Lut, kita ketahui bahwa banyaknya sekali kaum LGBT yang Allah binasakan. Bagaimana Allah membinasakan kaum LGBT itu? Dengan memunculkan longsor sehingga kaum Nabi Lut itu terkubur hidup-hidup. Kita lihat betapa dosa besar yang Allah sangat benci pada saat itu. Oleh karena itu diturunkannya musibah kepada kaum Nabi Lut. Oleh karena itu zina dan LGBT itu sangat ditentang oleh Islam, dan di Al-Quran pun banyak ayat yang membahas mengenai zina. Selain dalam perspektif Islam, jika kita lihat dalam perspektif medis saja, zina dan LGBT itu sangat merugikan manusia karena banyak penyakit-penyakit yang akan terjangkit di dalam tubuh manusia, dan itu akan bahkan menyebabkan kematian. Oleh karena itu, jika kita lihat dalam fakta yang terdahulu, bahkan fakta sekarang saja, banyak bencana-bencana yang terjadi itu, kita lihat latar belakangnya itu karena beberapa hal itu, yaitu karena zina. Dan jika kita lihat bahwa zina dan LGBT itu sangat-sangat, kita lihat data pada saat sekarang ini sangat miris sekali, karena banyak sekali manusia pada zaman sekarang itu melakukan hal-hal yang Allah larang, terutama zina dan LGBT. Kalau kita lihat peringkat Indonesia, bahkan peringkat daerah kita sendiri itu sangat miris sekali jika kita kaji sampai ke sana. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari perspektif Islam bahwa zina dan LGBT itu sangat dilarang, dan sudah ada ayatnya dalam Al-Quran dan hadis bagaimana Allah sangat menentang dan memperingati orang-orang yang melakukan zina, bahkan melakukan LGBT.
dust, new guap wearing that thing. Bitches on my line,